Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu ta'ala anhum wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihim ajma'in wa ila arwahi jami'il ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddithin wal muwahhidin wal qurra'i wal mufassirin wasadati sufiyatil muhaqqiqin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa asatizina wa asatizina nafa'anallahu min ulumihim wa asrarihim wa anwarihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ila ruhi khususan al-mu'alif hadzal kitab al-imam al-alim al-fadil al-syekh Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi wa syekh al-alim al-fadil Salim ibn Sumair al-Hadrami nafa'anallahu min ulumihi ma wa ila arwahi syuhada Indonesia, para pahlawan pejuang kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, anallaha yatabasyahum birrahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى Sayyidina Muhammadin sayyidi kulli muktafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, para penyimak setia di mana saja berada, kajian online yang diadakan oleh NU Ranting Damai, Kecamatan Balikpapan Kota. Kajian setiap Senin malam, kitab Kasyifatus Saja, syarah kitab Safiinatul Najah. Rahimani wa rahimakumullah wa hafizani wa hafizakumullah. Mudah-mudahan semua kita selalu dirahmati, diberkahi dan juga dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, yang utama, seperti biasa kita bersyukur kepada Allah. Malam ini masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur sehingga bisa melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan berkah, membawa manfaat dalam kehidupan kita, menjadi ilmu yang maslahat di dunia wal akhirah. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Agung Rasul Karim, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang selalu setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan masih seputar muqaddimah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bahasan dari basmalah dan hamdalah. Lalu bahasan selanjutnya di mana musannif menyampaikan atau memohon
pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ungkapan kalimat wabihi nasta'inu. Wabihi, dan kepada Allah, la bi ghairihi, tidak kepada selain Allah. Nasta'inu, memohon pertolongan kami. Ainat lubul ma'unah, yaitu memohon pertolongan. Kenapa di sini musannif mendahulukan jar majrur daripada kalimat fi'il dan fa'il? Nah, di sini dijelaskan taqdimul jarri wal majrur li ifadatil ikhtisas. Jadi mendahulukan jar dan majrur yang merupakan fa'il daripada, yang merupakan maf'ul daripada kalimat nasta'in itu li ifadatil ikhtisas. Karena faidahnya adalah untuk menunjukkan kepada kekhususan. Atau dalam kaidah lain di dalam ilmu nahwu, taqdimul ma'mul anil amil yufidul khas wal ihtimam. Jadi mendahulukan ma'mul daripada amilnya itu menunjukkan bahwa hal ini adalah hal yang sangat istimewa, ya, khusus, dan saking pentingnya permasalahan atau perkara ini sehingga didahulukan ma'mul daripada amil. Jadi karena ini berhubungan dengan tauhid, dengan akidah, sangat penting sekali, maka mendahulukan jar majrur daripada fi'il dan fa'ilnya itu adalah menunjukkan kepada kekhususan bahwa kita hanya memohon kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Jadi kita jangan sampai memohon kepada zat selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya Allah lah tempat meminta. Allahus Samad. Begitu juga di dalam suratul Fatihah, ya, yang berulang-ulang kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di situ juga mendahulukan daripada maf'ul, ya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tidak na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, tapi ternyata kalimat iyyaka itu didahulukan. Nah, itu alasannya karena li ifadatil ikhtisas. Sama misalnya kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, begitu juga wa bihi nasta'in. Nah, ini untuk menunjukkan kekhususan. Hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan. Jadi jangan sampai kita memohon pertolongan kepada yang selain Allah. Jadi hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan dari semua urusan. Ala umuri dunya wad din, yaitu memohon pertolongan kepada Allah dalam urusan-urusan dunia. Seseorang yang mencari ma'isyah, kehidupan dunia, bekerja sesuai dengan keahlian masing-masing, maka urusan dunia itu harus memohonnya kepada Allah, kemudahan, kelancaran, yang jualan supaya laris, yang menjadi karyawan barangkali supaya bisa cepat naik jabatannya, pangkatnya, atau bermacam-macam profesi orang. Nah, itu memohon pertolongannya hanya kepada Allah, urusan-urusan dunia apapun. Waddin, dan juga urusan-urusan agama. Jadi baik urusan dunia maupun urusan agama, maka apa? Maka itu memohon pertolongannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makna din itu bisa diartikan secara bahasa beberapa makna.
Jadi bisa maknanya to'at. At-to'ah wal ibadah wal jaza wal hisab. Bisa dimaknai to'at. Din itu bisa dimaknai ibadah, bisa dimaknai balasan atau hisaban, perhitungan amal. Tetapi menurut syara yang disebut din itu adalah ala ma syara'ahullahu ala lisani nabiyhi minal ahkam. Jadi yang disebut din itu adalah yaitu perkara yang Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya ala lisani nabiyhi, melalui lisannya nabinya, melalui lisan nabinya yaitu Nabi Muhammad SAW, dari hukum-hukum. Ya, misalnya hukum sholat, hukum puasa, hukum ibadah haji. Nah, itu syariat. Jadi ada syariat sholat, ada syariat puasa, ada syariat ibadah haji dan yang lainnya. Nah, itu secara syara yang disebut din itu ya, apa yang disyariatkan oleh Allah, itu namanya agama, itu namanya din, kan? Kemudian setelah memohon pertolongan kepada Allah dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat, selanjutnya bersolawat kepada Rasulullah SAW melalui kalimat wa sallallahu ay zadahullahu utfan wa ta'ziman. Jadi berdoa ya supaya Allah menambah-nambah kepada Rasulullah, menambah rahmat, menambah keagungan. Wasallama aizadahullahu tahiyatan uzma, yaitu berdoa kepada Allah supaya Allah menambah-nambah kemuliaan yang besar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu timbul pertanyaan, loh bagaimana kita mendoakan supaya rahmat, keselamatan selalu tercurah kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu sudah merupakan manusia pembawa rahmat. Kemudian Rasulullah juga sudah pasti selamat. Kenapa mesti didoakan? Ditambah-tambah rahmat, ditambah-tambah keselamatan. Nabi Muhammad itu sendiri rahmat. Kemudian Nabi Muhammad sendiri juga selamat, udah dijamin selamatnya. Bahkan orang yang pertama kali masuk surga itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kenapa masih kita bersolawat, kita doakan? Ada satu peribaratan yang dibuat oleh para ulama. Jadi ibaratnya kalau kita minum, kalau kita menumpahkan air di satu wadah, satu gelas misalnya, tumpahkan dari ceret atau dari teko, tumpahkan. Kemudian air itu asalnya udah penuh air. Tapi ketika ditumpahin air, itu pasti akan meluber air itu. Dan di bawahnya itu ada gelas-gelas kecil yang menunggu luberan daripada gelas besar itu yang tumpah. Nah, begitulah ibaratnya tamsil yang dibuat oleh para ulama ketika kita bersolawat kepada Rasulullah. Rasulullah itu sudah penuh dengan rahmat. Tetapi apabila kita terus mendoakan Rasulullah, tambah-tambah rahmat, itu juga pada hakikatnya rahmat itu akan kembali kepada umatnya, kepada kita juga. Makanya mendoakan Rasulullah sama juga dengan mendoakan kita. Maka para ulama menganjurkan kita untuk banyak-banyak bersolawat. Bahkan kalau kita bingung memilih doa, ya pakai solawat itu. Makanya di kalangan para ulama kita ada sholawat munjiat, ada sholawat munfarijah atau sholawat kamilah, ada sholawat istighosa, ada sholawat ismul a'zam, ya, ada sholawat syifa atau sholawat tibil qulub, dan bermacam-macam sholawat yang diajarkan oleh para ulama, yang mana
dengan salawat itu adalah bagian daripada doa kebaikan untuk kita semua. Dan itu adalah bukti kecintaan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekaligus sebagai upaya meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada suatu cerita atau kisah, ya, yang mana disampaikan di dalam kitab Al-Bayan wa Ta'rif. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu keluar dari rumah, keluarnya sendirian, tidak ada yang mendampingi. Ternyata ketahuan oleh sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala. Loh, ini Rasulullah keluar rumah sendirian ini, mau kemana? Khawatir terjadi sesuatu dengan Rasulullah. Maka diikutilah oleh sahabat Umar ibnul Khattab kemana gerangan Rasulullah pergi. Khawatir ada yang mencelakai, atau bisa jadi ada yang membunuh Rasulullah itu. Karena khawatir maka diikutilah kemana gerangan Rasulullah itu pergi. Ternyata Rasulullah itu pergi ke toilet, mau buang hajat. Maka pantas Rasulullah tidak minta didampingi karena mau ke toilet, ya. Maka ditungguilah oleh sahabat Umar dari kejauhan. Setelah Rasulullah buang hajat, kemudian keluar dari toilet itu, ternyata Rasulullah pergi menuju ke tempat wudhu untuk berwudhu. Tapi setelah selesai berwudhu, di tempat wudhu itu Rasulullah bersujud. Selesai wudhu, sujud. Kaget sahabat Umar. Ada gerangan apa nih dengan Rasulullah? Ya, Sayyidina Umar ini khawatir Rasulullah pingsan atau terjadi sesuatu. Maka datanglah agak mendekat Sayyidina Umar ini melihat Rasulullah. Ternyata Rasulullah sedang sujud. Selepas sujud, lalu Rasulullah itu menoleh kepada sahabat Umar dan tahu di belakang itu ada sahabat Umar. Ini salah satu kelebihan Rasulullah. Jadi salah satu kelebihan Rasulullah itu adalah beliau melihat ke belakang itu sama dengan melihat ke depan. Jadi siapapun yang ada di belakang Rasulullah, Rasulullah itu tahu. Sambil menoleh kepada sahabat Umar, beliau Nabi mengatakan, bahagia kamu Umar. Kamu datang pada saat aku sedang sujud. Ketahuilah bahwa saya baru saja didatangi oleh malaikat Jibril yang membawa pesan Allah. Apa pesannya? Man shalla alaika min ummatika salatan wahidatan sallallahu alaihi asra wa rafa'ahu Allahu biha asra darajat. Wahai Umar, Allah berpesan melalui malaikat Jibril menyampaikan kepada saya, siapa saja dari umatmu yang membacakan sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali dan akan mengangkatnya 10 derajat. Ini daripada keutamaan bersholawat kepada Rasulullah. Jadi ternyata akan mengangkat derajat, ya. Di samping Allah akan memberikan rahmat, sekali dibalas 10 kali, 10 dibalas 100, 100 dibalas 1000, begitu seterusnya. Karena memperbanyak sholawat itu adalah memperbanyak rahmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu musannif pengarang kitab ini, ya, tidak lupa bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian sholawat ala Sayyidina Muhammad, kepada Nabi Muhammad, kepada penghulu atau pemimpin kami Sayyidina Muhammad. Ya. Huwa afdalu asma'ihi sallallahu alaihi wasallam wal musamma lahu bidzalik jadduhu Abdul Muthalib fi sabi'i wiladatihi limauti abihi qablaha. Jadi
Nama Muhammad itu adalah seutama-utamanya nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan banyak namanya. Toha, Yasin, Ahmad, dan lain-lain banyak lah. Kalau di kitab Dalailul Khairat tuh banyak sekali nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara sekian banyak nama yang dimiliki oleh Rasulullah, yang paling utama adalah nama Muhammad. Siapa yang memberikan nama Muhammad kepada Nabi Muhammad? Ketika lahir, jadduhu Abdul Muthalib, yaitu kakeknya Abdul Muthalib, pisabi'i wiladatihi, di hari ke-7 dari kelahiran Nabi. Nah, ini mungkin bisa diambil dalil ya, bisa diambil hujah juga ya. Hari ke-7 itu kita melaksanakan tasniyah dan juga melaksanakan akikoh ya, sebagaimana hadis Imam At-Tirmizi, al-gulam murtahanun bi aqiqatihi yuzbahu anhu yaumasabi wa yusama wa yuhlaku. Jadi di hari ke-7 itu ya, apabila orang tuanya sanggup melaksanakan akikoh, dan juga jangan lupa diberi nama dan dicukur rambutnya. Ternyata Rasulullah dinamain oleh kakeknya Abdul Muthalib pada hari ke-7 dari kelahirannya. Kenapa dinamain oleh kakeknya? Limauti abihi qoblaha. Karena ayahnya Nabi Muhammad itu sudah wafat sebelum Nabi Muhammad lahir. Di dalam tarikh dijelaskan bahwa 2 bulan ketika masih dikandung oleh Bunda Aminah, maka ayahanda daripada beliau Nabi itu Abdullah maka wafat di Madinah. Nah, makanya yang memberikan nama kepada Nabi Muhammad adalah kakeknya dengan nama Muhammad. Dan inilah seutama-utamanya, yaitu nama. Wa inna ma ata bisolah. Adapun musannif atau pengarang kitab ini mengawali atau mendatangkan sholawat fi awali kitabihi, di awal kitabnya ya. Di kitab ini diawali setelah basmalah, hamdalah ya, memohon pertolongan kepada Allah, juga diawali dengan bersolawat kepada Rasulullah. Nah, ini amalan bil hadisil qudsi, yaitu mengamalkan kepada hadis qudsi ya. Apa di dalam hadis qudsi dijelaskan? Abdi lam tashkurni idza lam tashkur ya. Bahwa hambaku tidaklah bersyukur kepadaku ya, selagi tidak bersyukur kepada orang yang memperjalankan nikmat ya. Jadi kita ini mendapatkan nikmat yang besar adalah karena lahir dan hadirnya Rasulullah SAW. Jadi kelahiran Rasulullah, hadirnya Rasulullah itu adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Nah, kalau kita tidak bersyukur kepada kelahiran atau kehadiran Rasulullah di muka bumi ini, sama aja tidak bersyukur kepada Allah. Nah, cara bersyukurnya bagaimana? Yaitu bersyukurnya kepada Allah atas apa? Kelahiran Rasulullah atau kehadiran Rasulullah, itu adalah dengan cara bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu salah satu cara kita mensyukuri nikmat hadirnya Rasulullah, lahirnya Rasulullah ke permukaan bumi ini, membawa risalah Islam, kemudian menuntun umat manusia dari jalan yang salah kepada jalan yang baik, dari jalan yang gelap kepada jalan yang terang. Itu merupakan kenikmatan yang besar yang harus disyukuri. Bagaimana cara bersyukurnya? Adalah kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ya, karena Rasulullah itu adalah merupakan aslul ijad likuli makhluki Adam wa ghairi ya. Jadi asal-asalnya mewujudkan makhluk ya,
Adam dan selainnya itu adalah ya karena Rasulullah. Maka dalam hadis qudsi laulaka ma khalaqtul aflak. Kalaulah tidak karena engkau Muhammad, aku tidak akan menciptakan bumi, langit, dan seluruh isinya. Jadi pemeran utama terciptanya langit dan bumi itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menyebabkan kita semua tercipta karena Allah menciptakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baru kita diciptakan. Oleh sebab itu kita haruslah bersyukur atas hadirnya Rasulullah karena menjadi sebab hadirnya juga kita semua dan seluruh alam. Nah, cara bersyukur adalah dengan bersolawat. Dan juga hadis Nabi, man shalla alayya bi kitabin lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama ismi fi zalikal kitab. Siapa orang yang bersolawat kepadaku di dalam kitabnya, di dalam tulisannya, nah, kita misalnya menulis di buku, ya, kemudian nulis solawat, kemudian apa? Kemudian setiap dibuka itu bersolawat, kita dibaca itu, maka tidak henti-hentinya malaikat bersolawat kepadanya selagi namaku, kata Rasulullah, fi zalikal kitab, di dalam kitab itu. Nah, inilah yang menjadi alasan musannif atau pengarang kitab ini mengawali dengan selain basmalah hamdalah itu adalah dengan sholawat. Kemudian dijelaskan bahwa makna daripada hadis itu adalah yaitu malaikat tidak henti-hentinya berdoa bil barokah au tastaghfirullahu, atau dengan beristighfar. Jadi maksudnya tadi malaikat tidak henti-hentinya bersolawat itu adalah dengan mendoakan keberkahan, ya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama ahli tauhid bahwa sholawat dari Allah itu adalah rahmat, sholawat dari malaikat itu adalah istighfar, dan sholawat dari orang-orang yang beriman itu adalah doa. Jadi sholawatnya Allah memberikan rahmat, ya, memberikan barokah, itu adalah sholawatnya Allah. Sementara sholawatnya malaikat dengan cara beristighfar. Maka orang yang selalu bersolawat, kata Rasulullah, maka akan diistighfari oleh para malaikat. Kemudian khatamun nabiyyin atau khatimun nabiyyin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin atau khatimin nabiyyin. Jadi boleh membacanya, boleh khatimin nabiyyin, boleh juga khatamin nabiyyin. Bifathita wa kasriha wal kasru asharu. Jadi boleh dengan mematahkan ta khatamin nabiyyin atau mengkasrohkannya khatimin nabiyyin, tapi mengkasrohkan itu adalah lebih masyhur, kama fil misbah, sebagaimana dalam kamus al misbah, gitu kan. Maknanya ae fala nabiyya ba'dah, yaitu tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi kalau ada sekarang orang yang memproklamirkan diri jadi nabi, biar bahasa Arabnya kental, Qurannya fasih, hadis fasih, tapi mengaku jadi nabi dari Rasul, maka kita orang-orang yang beriman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita wajib untuk tidak percaya. Karena itu adalah dajjal-dajjal yang akan menyesatkan umat manusia. Bahwa akhiruhum fil wujud bi'tibari jismihi fil kharij. Jadi memang Rasulullah itu adalah merupakan akhirnya para nabi dalam wujudnya atau dalam kelahirannya di muka bumi ini, menjadi penutup, ya. Tetapi ya, nurnya Nabi Muhammad itu sudah dibuat duluan sebelum Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam, sehingga diriwayatkan semua para nabi itu bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa alihi, dan juga solawat itu mudah-mudahan tercurah kepada keluarganya Nabi. Siapa keluarganya Nabi?
Nah, yang keluarga Nabi itu wahum jami'u ummatil ijabah, ya, yaitu semua umatnya, ya, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana dikatakan alu Muhammadin kullu taqiyin. Jadi keluarga Nabi itu adalah setiap orang-orang yang bertakwa, tapi ini lebih munasabahnya kepada makom doa, ya. Nah, adapun yang dimaksud dengan Ali menurut makom zakat, yaitu hum Banu Hashim wa Banul Muthalib, itu anak cucu keturunan daripada Bani Hashim dan Bani Muthalib, itulah keluarganya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian washabihi, dan juga para sahabatnya Nabi. Siapa sahabat Nabi? Wa huwa man ijtama'a mu'minan bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da risalati walau qoblal amri bidakwah fi hali hayatihi ijtima'an muta'arifan, yaitu orang-orang yang kumpul dan juga beriman, bukan hanya kumpul. Abu Jahal, Abu Lahab itu juga sering kumpul juga dengan Rasulullah, tapi karena tidak beriman tidak disebut sahabat Nabi. Pertama, mukminan, kumpulnya beriman bin Nabi kepada Rasulullah. Ba'da risalati, setelah beliau diutus menjadi nabi, ya. Walau qoblal amri bidakwah, meskipun sebelum turunnya perintah untuk dakwah. Fi hali hayatihi, di waktu hidupnya Rasulullah, ya, istima'an muta'arifan, ya. Jadi dengan kumpul yang diketahui memang dia itu kumpul, ya, tidak ngaku-ngaku saja begitu kan. Biayakuna fil ardi walau fi zulmatin, jadi kumpulnya di bumi meskipun dalam keadaan gelap, au kana a'ma, ya, atau dalam keadaan buta, memang dia kumpul, ya. Ada sahabat Nabi yang buta, ya, kumpul dengan Rasulullah, maka itu pun dikatakan sahabat Nabi, ya. Washabihi, kemudian tinggal wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sudah 30 menit, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Kita berjumpa kembali dalam waktu dan gelombang yang sama insyaallah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan panjang umur. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, astaghfiruka wa atubu ilaik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al baldana Indonesia baladan amina, baladan thayyiba, baladan mubaraka, warzuq ahlahu rizqan katsiran halalan thayyiban mubaraka, wanfa'anhul bala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyuyufal mukhtalifata wasyada'id wal mihad ma dhahara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.